Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Mutiara dari kelas A1 Prodi PGSD semester 1. NIM saya yaitu 8622410047. Adanya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan. Oke, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Landasan Ontologi. Apa sih landasan ontologi itu? Nah, di slide pertama yaitu ada pengertian ontologi. Nah, ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani, yaitu ontos, being, dan logos. Jadi, ontologi itu teori tentang keberadaan sebagai keberadaan atau bisa juga ilmu tentang yang ada. Secara istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada yang merupakan realiti baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Istilah ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Geoclenius pada tahun 1936 Masehi. Untuk menamai hakikat yang ada bersifat metafisis, dalam perkembangannya Christian Wolff pada tahun 1679 sampai dengan 1754 membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum adalah istilah lain dari ontologi. Dengan demikian, metafisika atau ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Sedangkan metafisika khusus masih terbagi menjadi kosmologi, psikologi, dan teologi. Di slide selanjutnya yaitu ada aliran-aliran ontologi. Di sini terdapat 5 aliran. Yang pertama yaitu aliran monisme. Nah, aliran ini juga berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang ada, asal baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Haruslah salah satunya merupakan sumber yang pokok dan dominan menentukan perkembangan yang lainnya. Plato adalah tokoh filsafat yang bisa dikelompokkan dalam aliran ini karena ia juga menyatakan bahwa alam ide merupakan kenyataan yang sebenarnya. Istilah monisme oleh Thomas Davidson disebut dengan block universe. Ini kemudian terbagi lagi ke dalam dua aliran. Yang pertama yaitu ada materialisme. Nah, aliran ini juga menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Menurutnya bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Aliran pemikiran ini dipelopori oleh bapak filsafat yaitu Thales pada tahun 624 sampai dengan 546 sebelum Masehi. Ia juga berpendapat bahwa unsur asal adalah air karena pentingnya bagi kehidupan. Anaximander pada tahun 585 sampai dengan 528 sebelum Masehi berpendapat bahwa unsur asal itu adalah udara, dengan alasan bahwa udara merupakan sumber dari segala kehidupan. Demokritos pada tahun 460 sampai dengan 370 sebelum Masehi berpendapat juga bahwa hakikat alam ini merupakan atom-atom yang banyak jumlahnya, tak dapat dihitung dan amat halus. Atom-atom itulah yang merupakan asal kejadian alam. Nah, yang kedua ini yaitu ada idealisme. Nah, idealisme ini diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini juga menganggap bahwa di balik realitas fisik pasti ada sesuatu yang tidak tampak bagi aliran ini. Sejatinya sesuatu justru terletak di balik yang fisik. Ia berada dalam ide-ide yang fisik. Bagi aliran ini dianggap hanya merupakan bayang-bayang. Sifatnya sementara dan selalu menipu. Eksistensi benda fisik akan rusak dan tidak akan pernah membawa orang pada kebenaran sejati. Dalam perkembangannya, aliran ini juga ditemui dengan ajaran Plato pada tahun 428 sampai dengan 348 sebelum Masehi. Dengan teori idenya, menurutnya tiap-tiap yang ada di dalam mesti ada idenya, yaitu konsep universal dan setiap sesuatu. Alam nyata yang menempati ruangan ini hanyalah berupa bayangan saja dan alam ide itu.
Jadi, idelah yang menjadi hakikat sesuatu, menjadi dasar wujud sesuatu. Selanjutnya yaitu di poin nomor 2, yaitu ada aliran dualisme. Nah, aliran ini juga berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan roh, jasad dan spirit. Kedua macam hakikat itu juga masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama azali dan abadi. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam alam ini. Tokoh paham ini adalah Descartes pada tahun 1596 sampai dengan 1650 Masehi. Yang dianggap sebagai bapak filsafat modern, ia menanamkan kedua hakikat itu dengan istilah dunia kesadaran rohani dan dunia ruang, yaitu kebendaan. Poin selanjutnya yaitu aliran pluralisme. Nah, aliran ini juga berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Tokoh aliran ini juga pada masa Yunani kuno yaitu Anaxagoras dan Empedokles yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Tokoh modern aliran ini adalah William James pada tahun 1842 sampai dengan 1910 Masehi yang mengemukakan bahwa tiada kebenaran yang mutlak yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri dan lepas dari akal yang mengenal. Poin selanjutnya ada aliran nihilisme. Nah, aliran nihilisme ini berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgenev pada tahun 1862 bertepatan di Rusia. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada semenjak zaman Yunani kuno, yaitu pandangan Georgias pada tahun 485 sampai dengan 360 sebelum Masehi yang memberikan 3 proposi tentang realitas. Pertama, yaitu tidak ada sesuatu pun yang eksis, dan kedua, bila sesuatu itu ada ia tidak dapat diketahui, dan terakhir yang ketiga yaitu sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita diberitahukan kepada orang lain. Mata manusia tidak lagi diserahkan pada suatu dunia di belakang atau di atas dunia di mana ia hidup. Nah, di poin terakhir yaitu ada aliran agnostisisme. Nah, paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Kata agnostisisme berasal dari bahasa Greek agnostos yang berarti uknon, a artinya not, dan gno artinya know. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. Aliran ini juga dapat kita temui dalam filsafat eksistensi dengan tokoh-tokohnya seperti Soren Kierkegaard pada tahun 1813 sampai dengan 1855 Masehi yang terkenal dengan julukan sebagai bapak filsafat eksistensialisme yang menyatakan bahwa manusia pernah hidup sebagai suatu aku umum, tetapi sebagai aku individual yang sama sekali unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam sesuatu orang lain. Nah, berbeda juga dengan pendapat Martin Heidegger pada tahun 1889 sampai dengan 1976 Masehi yang mengatakan bahwa satu-satunya yang ada itulah manusia, karena hanya manusialah yang dapat memahami dirinya sendiri. Tokoh lainnya adalah Jean-Paul Sartre 1905 sampai dengan 1980 Masehi yang mengatakan juga bahwa manusia selalu menyangkal hakikat beradaannya manusia bukan entre atau yang disebut ada, melainkan entre akan atau sedang. Nah, jadi agnostisisme adalah paham pengingkaran atau penyangkalan terhadap kemampuan manusia mengetahui hakikat benda, baik materi maupun rohani. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.